Oke, penolakan laporan terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela yang diduga melakukan penyebaran berita bohong, pembohongan publik, maupun merekayasa citra, image dari ijazah Jokowi Dodo, ya, sehingga seolah-olah merupakan scan ijazah asli Jokowi Dodo ini telah ditolak 3 kali. Inilah ketimpangan kita, ya, ketimpangan kita dalam negara hukum 3 kali ya, Bang ya. 2 kali kemarin di Polda Metro Jaya, yang satu oleh Bang Beni Parapat, yang kedua Bang Rustam Effendi, terus yang ketiga hari ini, ya, Bang Beni Parapat di Mabes Polri. Oleh karena itu kita tidak berhenti di sini, Bang. Nanti ada yang akan melaporkan dengan pasal lain. Ya, saya sudah dapat info, mungkin bukan 3235. Kalau yang 3235 saya nanti yang akan melaporkan dan akan berdebat ke penyidiknya, ya, pasal 3235 khususnya, karena saya sudah mengkaji bahwa mereka telah melakukan rekayasa, ya, hasil registrasi citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama diubah perspektifnya menjadi tegak lurus terhadap pengamat atau observer atau sejajar dengan layar, dan diklaim itu scan ijazah asli Joko Widodo. Ini sangat merugikan kami. Karena apa? Ahli yang itu bernama Joshua Sinambela, salah satu ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya, sehingga dia meyakinkan penyidik bahwa kami telah melakukan pengeditan, manipulasi secara tidak ilmiah. Nah, orang semacam ini yang tidak punya integritas, ya, yang mengklaim, mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, padahal itu hasil pengolahan atau pemeriksaan citra. Orang semacam ini kok bisa dipakai oleh kepolisian? Ya, saya bertanya kepada kepolisian, ahli semacam ini yang tidak ada integritasnya, itu sudah berapa ribu kali dipakai oleh kepolisian untuk menangkap, menersangkakan orang. Ini untuk kepentingan publik, agar tidak ada lagi ahli-ahli semacam ini, ahli-ahli pesanan yang mengotak-atik data digital langsung ditersangkakan orang. Ini kepentingan publik, dia harus ditangkap. Ya, saya yakin juga Andi Aswan sebenarnya ditipu, dibohongi oleh si Joshua Sinambela ini. Karena jauh sebelumnya di sebuah tayangan di Facebook atau di YouTube-nya, dia, ya, sudah menganalisa apa yang dinamakan dengan scan ijazah asli Jokowi saat itu. Ya, jadi orang ini sangat berbahaya pada penegakan hukum. Kalau ahli-ahli penipu semacam ini dipakai oleh kepolisian, maka siapapun bisa menjadi tersangka. Itu kepentingan kami, dan saya sudah menyiapkan dan sedang menyiapkan kajian ilmiah membuktikan bahwa dia telah menipu publik. Ya, saya telah menyiapkan, dan saya atau Mas Roy atau Bu Tifa atau ketiganya yang akan melaporkan dia pasal 32 dan 35. Kalau pasal pembohongan publik mungkin orang lain, ya. Tapi kalau pasal ini, karena ini bidang saya, ya, spesifikasi yang saya pelajari sejak tahun 94, maka dia tidak bisa berkelit. Ya, kalau Anda punya scan ijazah asli Jokowi, maka tinggal periksa. Saya minta penyidik memanggil dia, tinggal periksa metadata filenya saja, 1 menit sudah selesai. Dia menipu atau jujur. 1 menit periksa metadata filenya, apakah itu hasil scan atau tidak. Ya, jadi ini nggak berhenti di sini. Ya, Andi Aswan harusnya Anda yang melaporkan Joshua Sinambela itu. Harusnya Anda yang paling berkepentingan, karena Anda ditipu. Saya yakin Anda itu ditipu oleh Joshua Sinambela itu. Ya. Saya tidak tahu dari mana. Kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli? Saya tidak tahu dari mana sumbernya Andi Aswan itu. Padahal di frame yang sama, di stage yang sama, Andi Aswan mengatakan saya dapat dari dia, yaitu Joshua Sinambela. Kalau ini nggak diproses, sementara kami melakukannya dan kami pertanggungjawabkan dalam sebuah buku, kami dituduh
memanipulasi dengan pasal 3235. Berarti ada ketimpangan hukum di sini. Keberpihakan kepada ahli-ahli kepolisian yang sering dipakai itu, yang merupakan anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dimiliki dan didirikan oleh Muhammad Anwar Al-Azhar, yang sudah saya tuliskan buku. Muhammad Anwar Al-Azhar inilah kepala komputer forensik pada tahun 2016 kasus Jessica Wongso, menipu, memanipulasi barang bukti digital, video CCTV hanya menggunakan software gratisan bernama eWriteSoft dan FreeMake. Itu bukunya sudah bisa kalian download gratis di akun X saya, terbukti. Dan itu buku itu sudah saya serahkan langsung kepada Profesor Jimli ketika kami mendatangi tim reformasi Polri di PT IKA. Tolong Pak Profesor Jimli, kalau benar mau mereformasi Polri, berikan buku itu, saya sudah kasih pesan, berikan buku itu kepada peneliti lab independen seperti BRIN, seperti Mabes TNI atau universitas. Buktikan bahwa buku yang saya kasih itu, rekayasa barang bukti digital oleh laboratorium forensik Mabes Polri, itu benar atau salah. Kalau ingin memperbaiki polisi, kami mendesak supaya didirikan laboratorium forensik independen atau badan forensik independen, sehingga hasil forensik ini bisa menghasilkan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang bebas, tidak diatur-atur oleh komandannya, ya, tidak dipakai ahli-ahli seperti Joshua Sinambela ini. Bayangkan ahli apa itu, mengaku punya hasil scan, file scan ijazah asli, ditonton ratusan juta orang. Itu saya tidak tahu dari mana ada soal kenapa mengatakan itu asli. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Ditonton ratusan juta, dan ahli semacam ini dipakai oleh kepolisian untuk menersangkakan orang. Bagaimana ini Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau ahli-ahli semacam ini seperti Joshua Sinambela, seperti Muhammad Anwar Al-Azhar memanipulasi hasil forensik untuk menersangkakan anak bangsa, ambruk penegakan hukum di Indonesia. Ini kepentingan kita bersama. Halo Andi Aswan, laporkan itu Joshua Sinambela. Saya yakin Anda inosen dan Anda mendapatkan info yang salah. Oke, gitu ya.